Selamat datang kembali di channel The Traders Lifeline, help revive your trading. Welcome all and hope this will be insightful for you all, bermanfaat dan informatif. Analisa untuk minggu terakhir ini sebetulnya gue juga bingung nih, minggu terakhir kuartal 2 atau minggu nanggung gitu, karena susahnya kalau 1 tahun dibagi menjadi 4 kuartal dan kemudian per kuartal kita mau bagi lagi menjadi 4 quarter itu ada bulan-bulan tertentu yang 4 minggu, ada bulan tertentu yang 5 minggu, jadi agak membingungkan sebetulnya. Tapi ya udahlah, intinya sih yang pasti ini belum menjadi minggu pertama kuartal 3, walaupun minggu depan itu sudah kita mulai dari hari Seninnya tanggal 30 sampai tanggal hari Jumat tuh 4 Juli. Tapi memasuki bulan Julinya karena bukan di hari Senin, jadi ini belum menjadi kuartal 1 dari kuartal 3 yearly. Oke, enough of that. Nah, sekarang kita mau analisa untuk tanggal 30 Juni sampai 4 Juli 2025. Mulai dari time frame weekly. Jujur ini kalau gue lihat, mengingat ini juga belum masuk kuartal 3, jadi ini kalau kita bagi menjadi quarter, ini back to weekly time frame. Nah, ini kan quarter terakhir dari quarter 2 yearly. Minggu depannya lagi, jadi 2 minggu lagi itu baru awal dari quarter 3. Nah, pergerakan harga terakhir ini gagal break up ya, seperti yang udah dibahas di analisa minggu lalu. Ini gagal di break up, jadi kelihatannya nih kemarin itu yang menjadi point of interest atau perhatian saya adalah level ini, karena yang kuning ini gagal di break up, berpindah ke yang kita kasih warna biru lah, biru. Nah, biru muda ini juga tidak ditaati, jadi ini di break oleh candle weekly minggu ini. Jadi sekarang point of interest atau perhatian saya berpindah ke level ini. Andaikan kemarin ini tidak di break oleh candle minggu ini ada kemungkinan menjadi liquidity grab-nya alias Judas swing-nya. Tapi berhubung ini di break, maka perhatian saya pindah ke sini. Nah, cuman ke bawah sini nih jauh juga ya. 3120 sekarang di 3273, itu berarti $153. Nah, gini, kita jangan menebak-nebak. Kita pakai indikator yang disebut average true range. Indikator ini dia mengukur rata-rata pergerakan harga. Ini dia nih. Kita rubah dulu warnanya biar lebih jelas. Pakai warna kuning. Inputnya 14 candle terakhir, oke. Nah, ini kalau dilihat nih di bulan April, awal April ini ada lonjakan volatilitas, karena di awal April itu kan si Trump mengumumkan kenaikan tarif. Dan kalau kita lihat sekarang average true range per week atau per minggu itu di $132.
rata-rata pergerakan harga per minggu selama 14 minggu terakhir itu di $132. Sehingga dari harga sekarang ke 3120 ini walaupun memang di atas rata-rata tapi nggak selisih jauh 153, sedangkan rata-rata pergerakan harganya di 132, selisih nggak nyampe $20. Jadi bisa nggak turun ke sini? Bisa aja sih, nggak ada yang nggak mungkin. Ini candle ini, kita kasih panah lagi. Ya, candle ini nih, yang hijau besar, ini $289 nih ujung ke ujung. Yang ini sekarang dibutuhkan pergerakan harga 150, $153. Jadi bisa aja, bukan nggak mungkin. Nah, tapi kalau secara keseluruhan sih untuk quarter 3 2025 tahun ini, gue masih tetap bullish, dan itu juga kelihatan dari pergerakan harga yang dia tuh turun. Dan ini menurut gua ini bukan manipulasi untuk diterjun atau berbalik arah. Kenapa? Karena belum waktunya. Tapi ya sekali lagi, karena ini terjadi di akhir dari quarter 2, nggak ada yang nggak mungkin, bisa aja dia terjun. Jadi distribusinya dimulai di pertengahan quarter terakhir dari yearly quarter 2. Tapi itu bertentangan dengan fundamental keadaan global. Nah, jadi kalau skenario gua nih, perkiraan atau prediksi gua yang buat gua make sense, masuk akalnya adalah gini. Ini nanti menjadi manipulasinya. Nah, level 3120 ini hanya nggak di break tapi di purge, ya, jadi liquidity grabnya di 3120 kemungkinan. Ini kalau kita analisa weekly time frame. Nah, nggak apa-apa. Jadi analisa saya untuk gold minggu depan, harga akan turun ke 3120. Oke, ini ATR kita buang dulu. Nah, sekarang kita turun time frame daily. Di time frame daily, nah ini banyak sebetulnya. Kalau di time frame daily ini sebenarnya banyak yang bisa menjadi liquidity untuk pembalikan arah naik. Di sini kan dia sudah break. Sebentar. Di sini juga dia udah break. Nah, sebetulnya kemarin itu ini nih yang menjadi perhatian 3293. Jadi level ini adalah juga merupakan candle range low weekly. Yaitu kita tandain dulu daily-nya. Ini kita tampilkan di weekly. Garis orange ini nih adalah sebetulnya juga merupakan candle range low weekly candle yang panah kuning di break. Nah, jadi ini penutupan hari Jumat dia tidak berhasil nutup di atas garis orange, dan itu yang membuat perhatian kita beralih dari level garis orange itu ke garis putih yang di bawah. Yang kemarin diperhatiin sama saya itu, bisa nggak si candle hari Jumat tuh nutup kembali di atas garis orange. Ternyata gagal. Nah, sekarang ini kalau kita bicara liquidity grab di time frame mana berapapun, itu nggak harus week. Karena kalau kita lihat kayak di sini time frame daily ini kan nih tuh
Jadi dia break tapi masuk lagi ke dalam range, ini manipulasi nih. Gerakan turun ini manipulasi. Kemudian dia naik, nge-break, candle besar, tapi kemudian masuk lagi kembali ke dalam range. Ini juga adalah manipulasi bearish. Di sini sekali lagi dia break, tapi masuk lagi ke dalam range. Ini menjadi manipulasi bullish. Ya, manipulasi bullish, manipulasi bearish, bullish. Jadi manipulasi bullish harga naik, gagal break up, masuk kembali ke dalam range, ini menjadi manipulasi bearish, harga turun. Kenapa dia naik turun begini dan silih berganti judasnya dari bullish menjadi bearish, bullish, bearish? Karena memang lagi fasenya secara quarterly teori, quarter 2 itu emang harusnya akumulasi. Nah sekarang, sekali lagi gue nggak percaya kalau ini menjadi bearish manipulation untuk harga terjun. Jadi ini masih akumulasi nih kalau menurut gue. Karena quarter 2-nya belum berakhir di sini, belum saatnya dia terbang. Nah justru kemarin itu kan udah gue bilang juga di analisa minggu lalu bahwa gue tuh berpikir harga akan turun dulu ke 3293 at least untuk manipulasi bullish sebelum nanti harga terbang. Tapi kelihatannya ini masih menunggu quarter 2-nya berakhir. Nah, jadi level ini gagal kelihatannya ya karena di break oleh karena ini, tapi belum tentu karena ya seperti yang udah gue contohin di 3 contoh ini yang di sebelah kiri. Body break di candle daily bukan berarti ini tembus, kecuali ada follow up candle berikutnya bearish lagi di hari Senin. Kalau sampai hari Senin turun lagi, candle bearish lagi di time frame daily-nya, nah nanti perhatian kita ke level ini nih, 3120. Sebetulnya kalau di daily ada level ini juga nih, 3245, tapi nanggung juga ya, karena kalau 3245 ini di area time frame weekly-nya bukan likuiditas. Kalau yang garis putih ini berbarengan weekly liquidity dan juga daily liquidity berupa sell side daily. Tapi ya ini nanti kalau sampai di hari Senin candle-nya bearish lagi, nanti kita perhatiin area ini 3245 sorry. Apakah itu berhasil di break? Kalau berhasil di break berikutnya ya sini 3120, tapi kalau di sini reject ya udah akan lanjut naik. Nah, tapi balik lagi ya, secara garis besar mengingat fundamental global geopolitik dan ekonomi, dan juga secara technical analysis bahwa di akhir quarter akumulasi tahun 2025 dia malah harganya gerak turun. Ini buat saya menunjukkan manipulasi bullish ya sedang terjadi, belum berakhir. So apa yang kita harus lakukan? Kita tahu harga ada kemungkinan sedang menguji level, nah ini sorry di weekly udah di break ya, jadi harusnya sih turun ke 3120. Tapi kita tetap memperhatikan reaksi harga di hari Senin di level daily sell side liquidity di 3293 ini, apakah hari Senin dia akan follow up candle bearish lagi atau kembali masuk ke dalam range. Kemudian nanti kalau dia ternyata hari Seninnya bearish lagi tapi masih belum nge-break level 3245 ya, kita perhatikan level 3245 gimana, di break atau enggak. Nah kalau secara kan kalau kita bicara main di time frame daily trading nggak mungkin lah terlalu ketinggalan kita. Walaupun nggak ada salahnya juga sih ketinggalan, tapi tahu pasti arahnya dibandingin kita
cepat sok mendahului pergerakan harga, tapi tanpa kita tahu apa yang kita kerjakan, ya itu malah nggak bagus juga. Gila, gue ngomong ngebut begini ya udah seberapa jam. Oke, let's make it faster. Kita turun time frame intraday 4 jam. Jangan 4 jam lah, 1 jam aja. 4 jam nih gue nggak melihat, kurang data, kurang jelas. Kalau kita lihat time frame 1 jam, di time frame 1 jam ini kan harga jadi dia level ini nih gagal di breakout 3337. Jadi harga sudah membentuk struktur kenaikan, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low. Ini gagal breakdown, manipulasi bullish, kemudian harga naik, tapi gagal break up garis orange yang atas, masuk kembali ke dalam range. Jadi kemarin itu di hari Kamis dia udah manipulasi bearish, dan di hari Jumat itu dia distribusinya panah biru itu manipulasi bearishnya. Ini hari Jumat. Jadi hari Jumat kalau kita naik time frame 4 jam ini kelihatan sekali ini distribusi bearish setelah manipulasi bearish di hari Jumat. Manipulasi bearishnya yang ini, oke. Nah, jadi di akhir minggu sudah sudah distribusi di hari Jumat, maka di hari awal minggu nih, minggu depan kita mencari manipulasi lagi, akumulasinya sudah mulai terjadi di akhir hari Jumat ya, 1, 2, 3 kali 4 berarti 12 jam terakhir pergerakan harga di hari Jumatnya itu sudah memulai fase akumulasi. Nanti hari Senin atau Selasa awal minggu depan itu harusnya terjadi manipulasi. Kita nyari manipulasi di time frame 1 jam. Walaupun kita bearish berdasarkan pergerakan harga di time frame weekly, di mana candle weekly sudah break level 3293 ke bawah, tapi kita tetap nanti melihat apa yang disajikan harga. Jadi kalau dia lanjut bearish, gue mau lihat ini kan dia udah membentuk struktur, ini ada high tapi nggak ada pasangan low-nya, skip. Ini dia membentuk struktur lower high. Kalau dia memang bearish, gue mau lihat gerakan atas bawah terus naik baru terjun di time frame 1 jam. Nah, manipulasinya bisa dia grab likuiditas yang udah ada, bisa dia membentuk likuiditas baru. Ini hapus dulu garis orange, sudah nggak perlu. Ini hapus dua-duanya. Ya, jadi dia bisa memanfaatkan buy side liquidity yang sudah ada, atau dia bisa membentuk struktur baru nanti untuk menjadi buy side liquidity baru. Tapi intinya kalau gerakan harganya seperti ini, di mana dia turun dulu kemudian gagal naik, ya berarti turun, itu manipulasi bearish. Tapi kalau sebaliknya dia naik dulu kemudian gagal turun, ya udah berarti manipulasinya bullish dan harga akan lanjut naik. Ya, ini analisa untuk dan trading plan untuk minggu depan. Tapi kalau gue bilang ini kayaknya harga akan turun ke 3120, tinggal nanti cari konfirmasinya di time frame intraday-nya di 1 jam. Apalagi yang mau ditambahin ya, bentar. Kalau bagian analisa pergerakan harganya sudah selesai, sekarang paling gue review analisa minggu lalu dan apa yang terjadi. Jadi di analisa minggu lalu saya kan udah bilang
harga hari Senin kelihatannya akan naik dulu, mengambil area likuiditas di time frame daily. Kemarin itu yang gue tandain area ini. Ini menjadi candle range high daily, dan ini bawah menjadi candle range low daily. Nah, cuma ternyata harga itu tidak, dia membentuk range baru ternyata. Jadi hari Senin kan di sini nih. Di minggu lalu punya analisa, gua harusnya gambar tuh ada 2 area of interest. Kita bedakan warna, ini warna biru, yaitu range yang garis biru atas bawah dan yang garis putih atas bawah, dan itu merupakan candle range high dan candle range low dari respectively masing-masing panah putih dan panah biru. Nah, jadi gue bilang di awal minggu harga kemungkinan akan naik ke garis putih atas, ternyata dia hanya naik ke garis biru atas, ya. Pakai range yang panah biru, bukan yang panah putih. Tapi ya udahlah, itu kan namanya juga prediksi ya, orang bisa kurang lengkap aja, salah sih enggak, tapi gerakan harganya sih arahnya benar, naik dulu. Jadi hari Senin kan di sini nih, tuh lihat bawah, Monday ya, 23 Juni, harga benar naik dulu, tapi nggak nyampe ke garis putih, sampai di garis biru, kemudian CISD. Kalau di time frame besar, CISD-nya kita pakai 1 candle saja cukup. Dan setiap kali CISD itu ada kemungkinan at least dia pullback. Ya, ternyata di sini bukan pullbacknya dalam, pullback time frame besar. Kalau time frame 1 jam berarti reversal. Dari tadinya dia membentuk struktur kenaikan di time frame 1 jamnya. Sorry. Higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian berbalik turun. Nah, ini terjadi manipulasinya itu berupa, hapus dulu semua. Ini berupa single candle, double purge, bearish. Dia gagal breakdown, time frame 4 jam nih. Kemudian gagal break up, konfirmasi candle, 1 candle merah 4 jam makan 2 candle hijau. Jadi kalau kita nggak mau pusing, pakai aja pergerakan harga time frame besar. Yang gue bilang di video yang udah gue upload di YouTube channel gue juga, begitu kita turun time frame kecil untuk memperkecil jarak entry stop loss, disitulah baru sesuatu yang simple menjadi ribet. Kalau kita nggak turun-turun time frame, main di time frame 4 jam aja, ini udah jelas banget. Manipulasi bearish, kemudian konfirmasi candle, 2 candle hijau dimakan 1 candle merah, kita sell di ujung bawah, stop lossnya tapi di ujung atas, $29 jarak entry ke stop loss, besar sekali. Sebentar. Kemudian dari situ harga turun 100 lebih, 100, kalau sampai ke hari Kamis aja $126, itu
kita kan memang analisanya bakal turun ke 3293. Ini sampai 3295 aja udah turun $126. Jadi ini kurang lebih 1:4 nih. Ya, kalau kita main time frame besar. Sell di dan sampai 329 3 sesuai analisa itu di sini kurang lebih 1:4. Kalau nggak turun time frame kecil untuk nyari entry setup di time frame kecil. Nah, kalau sampai harga saat ini itu sudah turun berapa? $148 dengan resiko nggak nyampe $30 lah. Jadi hampir 1:5. Ya, oke. Jadi analisa untuk minggu depan udah, review analisa minggu lalu juga udah. Dan pada saat harga di sini tertahan kemudian naik, di sini sorry, karena 3295 kemudian dia naik. Ini karena ini hari Seninnya di sini kan. Ini gue udah bilang nih, harga harus break up 3 jadi kesleo lidah 3337. Nah ini gue udah curiga nih harga nggak akan naik. Gue udah ngomong juga ke salah satu kenalan gue yang nanya, karena ini wick panjang ke atas, wick atas, ini break tapi wick atas. Dan akhirnya kan balik masuk ke dalam range. Jadi kita ada 2 kali kesempatan entry kalau di minggu lalu. Pertama adalah di sini di awal di hari Senin, yang kedua adalah di sini. Di sini yang udah sangat jelas, dan ini cakep banget nih di hari Kamis. Jadi dia break 2 candle hijau ke bawah, kemudian dia pull back. Ini baik banget market, kita dikasih entry lagi. Baru dia terjun. Dan ini dia pullbacknya masuk ke dalam bearish order block 4 jam. Nah ini kalau kita entry di on the blocknya sell masih dapat 1:6, resiko 9,9 ya $10 lah, turunnya $60 lebih. Oke. Sekian saja video dari gua. See you in the next video. Salam profit, salam cuan. Happy trading next week. Bye guys.